I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ekonomi Islam dari dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI. Maqasid Syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Konsep hukum maqasid syariah dan maslahat. Kata hukum merupakan jamak dari hak yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, hak, tuntutan, kewajiban, dan tanggung jawab. Menurut Az-Zuhaili, hak terdiri dari 2 jenis, yaitu satu hak yang berhubungan dengan mal atau harta, misalnya hak milik. Kemudian yang kedua, hak yang tidak berhubungan dengan harta, seperti hak qisas, hak kebebasan dengan segala bentuknya, hak wanita untuk ditalak, hak mengasuh anak, dan lain-lain. Kemaslahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan kepada manusia. Sesuatu dipandang bermaslahat apabila memiliki 2 unsur, yakni kepatuhan syariah atau halal dan bermanfaat serta membawa kebaikan atau thayyib bagi semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan salah satu aspek. Kemudian, definisi dan ruang lingkup maqasid syariah. 1. Pengertian maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasyad, yang berarti tujuan atau kesengajaan. Adapun syariah artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Lanjut, maqasid syariah adalah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah, agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Berikut merupakan tabel ringkasan pengertian maqasid syariah menurut para ulama. Yang pertama ada Imam Al-Ghazali. Menurutnya, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Kemudian yang kedua ada Imam Al-Syatibi. Berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Yang ketiga ada Al-Amidi. Tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudaratan atau gabungan keduanya. Yang keempat ada Abdul Wahab Khalaf. Menurutnya, tujuan umum ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyah atau primer, hajat atau sekunder, dan tahsiniyah atau tersier. Yang terakhir yaitu Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan, serta ibahat atau kebolehan. Membahas tentang ruang lingkup maqasid syariah, kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah sifatnya umum dan universal. Menurut Al-Syatibi, tujuan pensyariatan hukum dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu qasad al-syar'i dan qasad al-mukallaf. 2 sisi tersebut yaitu yang pertama ada aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok pensyariatan hukum. Kedua ada aspek media atau sarana penunjang untuk menggapai tujuan asasi. Aspek ini juga mencakup 3 hal, yaitu pertama, 1. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempergunakan uslub dan uruf bahasa yang dapat dipahami oleh manusia. 2. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat hukum atau syariat adalah
diperuntukkan kepada para mukallaf, sehingga syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke bawah naungan hukum, dengan mensyariatkan hukum yang memiliki sifat universal bagi seluruh manusia. Sementara itu, qasid al-mukallaf atau tujuan mukallaf merupakan tujuan syar'i kepada subjek hukum atau mukallaf. Pada materi ini dapat kita lihat, pada dasarnya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga unsur-unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut peran dan signifikansi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah dapat berperan sebagai bingkai dalam pembangunan ekonomi Islam yang akan memagari aktivitas ekonomi dari sesuatu yang melanggar syariah. Selain itu, maqasid syariah juga dapat berperan sebagai sarana hubungan antara kandungan kehendak hukum Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi. Maqasid syariah juga menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat atau kesejahteraan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya sekedar didasarkan pada imbalan ekonomi dan atau sosial dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat, yakni kepuasan hidup di dunia. Maqasid syariah juga memiliki peran yang sangat signifikan sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa maqasid syariah, pemahaman dan praktik ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Namun sebaliknya, dengan maqasid syariah, ekonomi Islam akan berkembang elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syariah. Nah, jadi semuanya ini adalah pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai beberapa contoh penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam. Penerapan maqasid syariah dalam kegiatan ekonomi dilakukan dalam berbagai subbidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan, lembaga keuangan, dan lain-lain. Penerapan maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi Islam dapat dilihat dari contoh berikut ini, yaitu misalnya maqasid syariah diimplementasikan pada kajian tentang formulasi upah minimum para pekerja di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Sanrego. Dalam konteks ini, maqasid syariah digunakan untuk menganalisis relevansi keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012 dengan kondisi dan tujuan sistem upah berbasis syariah. Dari materi yang saya jelaskan dapat menarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan syariah sangat relevan dengan tujuan ekonomi Islam karena aktivitas ekonomi merupakan salah satu upaya dan merupakan bagian dari pencapaian tujuan syariah atau maqasid syariah. Maqasid syariah merupakan inti dari analisis ekonomi, terutama yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, distribusi, kekayaan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia diarahkan untuk dapat memberi solusi dalam hal penghilangan segala bentuk permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan. Selain itu, pencapaian tujuan ini juga dimaksud untuk menyediakan segala insentif yang memadai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat menikmati segala sumber daya yang tersedia dan mencapai kehidupan yang sejahtera. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat bagi kita semua.